Di wilayah Surabaya Barat, terdapat salah satu sekolah menengah atas terbaik. Sekolah yang membentuk pribadi-pribadi yang berkualitas, berintegritas, dan berkarakter iman Kristiani. Selamat datang di SMA Kristen Petra 1 Surabaya. Sekolah dengan akreditasi dari Badan Standar Nasional Pendidikan dan juga dari Global Accreditation Association. Tentu saja, itu semua menunjang dalam visi, misi, dan values sekolah. Ada berbagai program unggulan sekolah, di antaranya kami bekerja sama dengan ACT dengan program Global Assessment Certificate untuk mengasah keterampilan 4C dan University Preparation. Program A-Level, di mana sebagai penjembatan studi ke luar negeri dan juga sebagai benefit tambahan serta adanya penilaian yang dilakukan secara menyeluruh melalui Petra Project dan penilaian proses yang kami lakukan. Kami juga mengembangkan Learning Management System yang berbasis Moodle sebagai salah satu sarana belajar mengajar untuk memberikan kemudahan bagi semuanya, baik secara online maupun offline. Dan dalam masa pandemik ini, kami juga masih berkomitmen untuk mendampingi peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan. Semua itu kami lakukan untuk memberikan kesempatan peserta didik meraih prestasi hingga tingkat internasional. Ditunjang dengan fasilitas sekolah yang lengkap, mari bersama kita meraih masa depan yang cerah. Adaptive change for the future. So, join us and explore yourself. SMA Kristen Petra 1 merupakan salah satu sekolah menengah atas terbaik yang berkomitmen membentuk peserta didik secara optimal. Hal tersebut tertuang dalam program unggulan sekolah dan juga excellent point sekolah, yaitu Progressive English, Mathematics, and Art. Progressive English. Kami bekerja sama dengan ACT dalam program Global Assessment Certificate untuk mengasah keterampilan 4C serta University Preparation. Program A-Level dengan kurikulum Cambridge serta English Debate. Holistic education is defined as a comprehensive approach to learning where educators seek to address social, emotional, ethical, and academic needs in every student. Life skills, character development, talent development, and many more. These are very important things that they might not get from a conventional education system. This is why we highly recommend applying holistic education in the school system. It promotes character building, morality, and productivity. Excellent Mathematics, di mana sekolah menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan sehingga peserta didik dapat memahami materi-materi pembelajaran. Dan saat ini, sekolah juga menerapkan Merdeka Belajar dengan jam belajar mandiri ketika peserta didik ingin mengasah kompetensi materi lebih lagi dengan bimbingan dari Bapak Ibu Guru. Excellent Art sebagai wadah untuk menuangkan kreativitas peserta didik dalam mengembangkan bakat serta talenta yang sudah Tuhan anugerahkan melalui program mini orkestra, dance, dan seni secara umumnya.
Semua itu sekolah lakukan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik meraih prestasi yang membanggakan, baik prestasi bidang akademik maupun non-akademik, hingga tingkat internasional. Tentu saja, SMA Kristen Petra I memiliki fasilitas yang sangat lengkap dan memadai untuk menunjang proses pendidikan secara optimal. Halo semuanya, nama saya Melissa Priscilia dan sekarang saya duduk di kelas 12. Pada kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya bersekolah di SMA Petra I ini selama kurang lebih 2,5 tahun. Di A1, saya merasa senang dalam melakukan pembelajaran karena metode pembelajaran yang digunakan itu asik dan tidak membosankan. Fasilitas yang digunakan untuk menunjang pembelajaran juga sangat memadai. Di A1 juga memberikan wadah untuk para siswa mengembangkan bakat dan potensi mereka, seperti saya yang dapat bergabung di OSIS. Pendidikan secara akademis maupun karakter di A1 juga sangat baik. Tak hanya pengembangan dalam bidang akademis, di A1 juga melatih saya untuk mengembangkan skill yang saya miliki. Guru-guru di A1 juga sangat baik dalam membantu saya melakukan pembelajaran. Tak hanya itu, SMA Petra I ini juga merupakan salah satu sekolah SMA terbaik dan terfavorit. Sehingga, sekolah ini diakui oleh universitas ternama di Indonesia. Dengan ini, akan memudahkan nantinya untuk melanjutkan pendidikan di universitas ternama. Dia satu juga menyediakan program A-Level yang akan berguna untuk kalian yang mau berkuliah di luar negeri. Jadi, sekian pengalaman saya dalam bersekolah di SMA Petra I. Terima kasih. Halo, Shalom. Saya Riko, co-founder dan CEO dari PT Komunal Finansial Indonesia atau Komunal Fintech. Terima kasih kepada SMA Kristen Petra I yang telah menempa saya selama pendidikan saya di SMA ini sehingga menjadi pribadi yang lebih berkarakter, pribadi yang lebih peduli ke sesama, juga pribadi yang mampu bertahan dalam segala kondisi yang ada. Terima kasih para guru, stakeholder yang ada di SMA Petra I sehingga memberikan saya kesempatan untuk bisa bertumbuh, berbuah, dan lebih lagi berbuat banyak kepada sesama, bangsa, dan negara Indonesia. Terima kasih, maju terus Petra I. Hai semuanya, saya Leo dari alumni SMA Petra I. Saya merasa bisa bersekolah di Petra I ini sebuah kesempatan pembelajaran yang membantu saya untuk bisa lebih sukses ya. Tidak hanya sukses tapi juga ya lebih berkarakter, dan yang paling penting itu juga dari segi kerohaniannya. Jadi bagaimana kita itu juga bisa belajar ya, tapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saya yakin jika kita mendapat kesempatan bersekolah di Petra I itu merupakan sekolah yang bagus dan sangat direkomendasikan untuk teman-teman yang akan masuk ke jenjang SMA. So, join us and explore yourself. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, Shalom. Selamat datang di SMA Kristen Petra I. Meskipun saat ini masih secara virtual, baik Bapak Ibu Saudara yang sudah join di Zoom
Kemudian ada juga yang menyaksikan secara live di Instagram SMA Kristen Petra 1 @petrawan.sas. Dan kali ini dan pagi ini kita bersama-sama akan mengikuti kegiatan parenting dengan tema mengubah insecure menjadi bersyukur. Bersama narasumber hebat yang juga sudah join di si Zoom ini, yaitu Ibu Shirley Kiantoro. Dan masih bersama saya, Aquila Satro Pamungkas, yang akan memandu jalannya parenting ini beberapa jam ke depan. Untuk mengawali kegiatan parenting ini, kita akan berdoa terlebih dahulu dan berharap semuanya bisa berjalan dengan lancar. Mari bersama kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk berkat anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan hingga sampai detik ini. Kami boleh menerima berkat Tuhan ketika kami beristirahat semalam dan Tuhan berikan hari baru pada hari ini untuk kami boleh beraktivitas kembali dan menikmati nafas kehidupan kami. Bapak, jika sebentar lagi kami akan mengikuti kegiatan parenting bersama Ibu Shirley dengan tema mengubah insecure menjadi bersyukur. Biarlah apapun yang boleh kami lakukan dalam kegiatan parenting pada pagi hari ini, Tuhan berkarya. Setiap jaringan perangkat yang akan kami pakai, kiranya senantiasa Tuhan yang menyertai Bu Shirley yang nantinya akan sharing bersama-sama. Kiranya Tuhan juga senantiasa memberkatinya. Dan kami berdoa untuk jalannya parenting ini dari awal hingga akarnya nanti dalam kuasa nama Tuhan. Ampuni setiap kesalahan kami Bapa, biarlah setiap hari Tuhan melayakkan kami. Doa ungkapan syukur ini kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memulai sesi, akan mendengarkan terlebih dahulu kata pengantar dari Kepala SMA Kristen Petra 1 kepada Ibu Elizabeth Dian Puji Lestari. Dipersilakan. Terima kasih Pak Aquila. Selamat pagi Bapak Ibu. Semoga bisa mendengarkan suara saya ya. Selamat pagi Bu Shirley, selamat pagi Bapak Ibu. Ya, kita bersyukur kalau pada hari ini kita bisa bersama-sama begitu ya Bapak Ibu ya. Tidak hanya berkumpul di dalam Zoom, mungkin juga IG, tetapi sungguh kita bersyukur karena Tuhan yang mengizinkan kita untuk bermitra dalam rangka mendidik putra-putri yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Ya, terima kasih atas kehadiran, atas waktu yang diberikan Bu Shirley untuk kami semuanya. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu orang tua yang sudah berkenan memenuhi undangan kami. Ya, tentunya Bapak Ibu kita semuanya saat ini juga melihat dan mengikuti perkembangan di mana anak-anak kita ini mudah sekali mendapatkan informasi apapun terkait mungkin idola mereka atau orang-orang yang menjadi public figure yang biasanya kalau di media sosial, di layar kaca atau informasi yang diperoleh itu biasanya mereka ini merupakan kayaknya orang yang sukses, orang yang sempurna, orang yang mohon maaf mungkin dari sisi penampilan oke, pintar dan lain-lain, itu yang seringkali mungkin menghantui pemikiran anak-anak kita. Bahkan mungkin juga kadang-kadang kita juga demikian bahwa kayaknya orang ini kok luar biasa ya, hebat, sudah cantik, ganteng, pintar dan lain-lain dengan sekian embel-embel yang kita lihat ya Bapak Ibu. Tetapi saya percaya bahwa apa yang seringkali dihadapi oleh anak-anak, seringkali dilihat oleh anak-anak itu tidak semuanya benar. Artinya tidak semua orang atau tidak ada orang yang sempurna. Ya pasti ada orang yang dilahirkan dengan hal-hal yang kurang sempurna gitu ya. Kita melihat tidak ada orang yang sempurna. Mungkin ketidaksempurnaan itu berupa fisik, mungkin ketidaksempurnaan itu berupa emosi, atau mungkin juga dalam hal intelektual. Ya, tetapi tugas kita selaku orang tua ya bersama-sama mendampingi putra-putri yang Tuhan sudah percayakan kepada kita supaya mereka tetap senantiasa bersyukur, tidak minder ya. Mereka tidak berupaya untuk gimana caranya supaya saya ini disukai oleh orang lain, tetapi
mereka bisa mensyukuri apa yang Tuhan sudah anugerahkan dalam kehidupan mereka. Ya, hal-hal seperti ini atau tugas-tugas yang harus kita lakukan memang tidak mudah, Bapak Ibu. Seringkali kita juga kesulitan untuk bisa mendampingi anak-anak. Oleh karena itu sungguh kita bersyukur, berterima kasih kalau pada hari ini Bu Shirley akan sharing, berbagi banyak hal seputar pengalaman beliau terkait pendampingan anak-anak. Ya, saya percaya bahwa informasi atau sharing pengalaman ini akan semakin memperkaya kita ya Bapak Ibu ya, untuk dengan sungguh-sungguh, dengan lebih baik mendampingi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, karena kita percaya, kita ingin mengajarkan kepada anak-anak kita ingin menguatkan anak-anak kita supaya mereka senantiasa mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan, ya, dan tetap berpegang pada kebenaran bahwa Tuhan menciptakan mereka itu segambar dan serupa dengan Tuhan. Bahwa seperti yang terdapat dalam Efesus pasal 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saya percaya Bapak Ibu, baik Bapak Ibu orang tua maupun Bapak Ibu guru, karyawan, kita bersama-sama bertugas mendampingi anak-anak ya, supaya mereka senantiasa bersyukur atas apapun yang mereka terima dalam kehidupan mereka. Ya, selamat mengikuti parenting, selamat berbagi untuk Bu Shirley kepada kami, selamat bersama-sama mendampingi anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Saya kembalikan ke Pak Akbila. Baik, terima kasih Bu Dian. Bapak Ibu, mengubah insecure menjadi bersyukur. Sebuah tagline atau tema yang sering kita dengar beberapa tahun yang kemarin begitu ya, dan itu menjadi sebuah trending. Mengapa? Yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Dian bahwa setiap kita, setiap pribadi kita, bahkan terkhusus untuk anak-anak kita yang masuk dalam masa remaja ini menuntut untuk memiliki sesuatu hal yang sempurna, begitu ya. Baik itu dari segala hal yang ada dalam diri mereka atau diri kita juga mungkin dari materi, dari intelektual atau bahkan secara fisik. Dan fisik acap kali juga sering menjadi hal atau topik utama bagi anak-anak yang masuk dalam masa remaja ini. Mereka bingung dengan keadaan mereka dan bahkan disandingkan dengan idola yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Bu Dian. Nah, hal-hal tersebut akan menjadi sesuatu hal yang tidak nyaman karena dibandingkan dalam tanda kutip gitu ya, sehingga ketidaknyamanan itu akan memunculkan sesuatu hal yang tidak kepercayaan diri, dan hal itu juga bisa disebut dengan insecure. Nah, kalau dibiarkan lama-lama akan bisa menjadi bahaya untuk anak-anak kita yang ada masa remaja ini. Pertanyaannya sekarang, kita selaku orang tua dan juga lembaga pendidikan, bagaimana cara kita untuk mendampingi anak-anak dalam masa-masa ini? Dan kali ini dengan topik mengubah insecure menjadi bersyukur, nanti dengan Ibu Shirley kita bersama akan dibekali sesuatu hal yang bermakna, hal baru untuk kita serap, begitu ya. Dan sebelum masuk di sesi, ada testimoni atau sharing dulu, di mana perwakilan siswa dan orang tua akan sharing sedikit mengenai proses untuk mereka merasakan terkait tema kita kali ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan testimoni dari siswa terlebih dahulu, di mana ada Sofyan, perwakilan dari OSIS, dan kemudian juga Jesselyn, perwakilan dari tim Persatuan Doa. Dan untuk itu diberikan kesempatan untuk Sofyan bisa open mic, bisa menceritakan Sofyan sharing sedikit kepada kita semuanya. Silakan Sofyan. Jadi perkenalkan, nama saya Sofyan Melvin sebagai salah satu murid dari kelas 12. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya mengenai topik mengubah insecure menjadi bersyukur. Jadi sebenarnya saya adalah salah satu murid yang bisa dibilang cukup terkejut nih pada saat awal-awal pembelajaran online dimulai. Jadi yang mungkin awalnya offline, yang saya langsung bisa bertanya secara langsung kepada Bapak Ibu guru, tapi kalau online gini kan suasananya agak berbeda ya Bapak Ibu. Jadi kalau mau open mic terus bertanya itu seperti ada rasa canggung begitu. Jadi secara nggak sadar saya juga terkadang merasa insecure
kepada teman-teman yang mempunyai daya tangkap dan daya adaptasi yang lebih cepat dibanding saya. Jadi merasa bahwa kok mereka bisa ya mendapatkan materi pelajaran dengan sangat mudah gitu. Namun hari demi hari pun terlewatin dan perlahan saya merasa bahwa sebenarnya itu saya nggak perlu insecure dengan keadaan seperti ini. Mengingat daya tangkap dan daya adaptasi seseorang itu kan bisa berbeda-beda. Dan selain insecure itu, saya juga menyadari bahwa ternyata ada banyak hal nih yang bisa saya syukuri dibanding saya harus insecure terus. Jadi yang pertama hal yang bisa saya syukuri adalah saya bisa meningkatkan daya adaptasi saya. Jadi yang mungkin sebelumnya agak kesulitan nih dalam beradaptasi, namun setelahnya bisa menjadi lebih mudah beradaptasi. Dan yang kedua adalah saya bisa mendapatkan nilai yang menurut saya cukup baik dan cukup memuaskan, jadi tidak perlu insecure gitu. Terus yang ketiga dan yang tidak kalah penting, saya merasa bersyukur di masa pandemi ini saya bisa mempunyai waktu bersama keluarga dengan cukup baik dan lebih daripada sebelum pandemi. Jadi saya juga mendapatkan support system yang baik, mendapatkan support system yang positif. Ya, jadi intinya tetap saya yakin bahwa setiap orang punya kekurangan, setiap orang punya rasa kok aku nggak sempurna sih, tapi aku yakin bahwa setiap orang mempunyai kesempurnaan versi mereka masing-masing. Jadi tidak perlu terlalu terfokus pada penilaian orang terhadap kita, tetap lakukan yang terbaik dan jangan terlalu terfokus pada apa yang orang lain katakan kepada kita. Ya, jadi begitulah sharing saya hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang kurang berkenan. Kiranya sharing saya kali ini bisa bermanfaat dan menjadi motivasi bagi setiap yang mendengarkan. Sekian dari saya, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, good job Sofyan. Suatu hal yang dicermati dengan proses ketika anak-anak masuk dalam masa pandemi dengan sekolah online begitu. Itu juga mempengaruhi hal ketika anak-anak ini merasakan sesuatu yang nggak nyaman. Dan tadi juga sudah di-sharingkan oleh Sofyan dan Sofyan juga boleh melewati itu dan dia sudah berhasil dengan terus stay positif. Good job Sofyan. Baik, berikutnya testimoni atau sharing dari Jesselyn, perwakilan dari tim Persatuan Doa. Silakan open mic Jesselyn, bisa sharing bersama kita di sini. Terima kasih Pak Akila. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Jesselyn dan sekarang saya duduk di kelas 12. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit testimoni saya mengenai PJJ yang sudah dilakukan kurang lebih 1,5 tahun ini ya. Jadi pada bulan awal melakukan PJJ itu memang tidak mudah sama sekali menurut saya, sulit di mana benar tadi kata Sofyan harus bisa beradaptasi secara cepat, dan pada saat itu saya cukup mengalami banyak kesulitan di mana belajar untuk bisa fokus duduk diam di depan laptop selama beberapa jam untuk fokus mendengarkan Bapak Ibu guru yang mengajar, berusaha untuk menangkap materi, menyelesaikan setiap tugas-tugas dan ulangan yang diberikan, dan harus bisa membagi waktu antara organisasi dan PJJ pada saat itu yang harus bisa berjalan secara bersamaan. Tapi seiring berjalannya waktu, saya juga belajar banyak banget hal dari PJJ yang dilakukan selama ini. Saya belajar lebih bertanggung jawab pastinya atas kewajiban saya bisa membagi waktu lebih dan lebih lagi. Dan saya juga belajar meskipun banyak yang bilang PJJ ini tidak mudah karena ujian dan tugas-tugas yang diberikan jauh lebih menantang, tapi saya bersyukur itu mendorong saya untuk bisa berpikir secara lebih kritis dalam menghadapi suatu permasalahan, dan saya bersyukur juga buat Bapak dan Ibu guru yang selalu available buat para siswa yang selalu mau menjawab setiap pertanyaan kita, sekalipun itu kadang di luar jam pembelajaran. Jadi meskipun di masa yang serba terbatas ini dengan kadang koneksi atau jaringan internet yang nggak stabil, tapi saya bersyukur untuk tetap bisa melakukan PJJ setiap harinya secara maksimal dan rutin setiap harinya. Sekian dari saya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Jesselyn untuk sharing bersama kita. Betul Bapak Ibu Saudara bahwa anak-anak ini memang masuk dalam situasi yang saatnya shock gitu awal dalam masa pandemi ini, tapi dengan adaptasinya, berpikir kritisnya untuk menyelesaikan tantangan ini dan mereka untuk mencoba untuk memberikan sesuatu hal yang baik pada dirinya, dan tadi juga diseringkan oleh Jesselyn dan Sofyan. Sekali lagi terima kasih, good job anak-anak. Dan terakhir Bapak Ibu ada sharing sedikit dari perwakilan orang tua dan akan disampaikan oleh Ibu Sri Widya Stuti melalui video berikut. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua.
Saya Sri Widya Stuti, orang tua dari Mevlin kelas 12 dan Mevrin kelas 11. Kami selaku orang tua murid sangat merasa bersyukur kalau ketiga orang anak kami boleh merasakan pendidikan di Petra. Anak pertama kami Maverick sudah lulus sebelum pandemi. Namun anak kedua dan ketiga, Mevlin dan Mevrin, harus merasakan pendidikan di masa pandemi ini. Berkurangnya pemasukan kami pada awal-awal pandemi sekaligus pendidikan anak-anak yang harus dilakukan secara online membuat kekhawatiran kami yang luar biasa. Kami khawatir apakah pendidikan anak-anak bisa maksimal, apakah pendidikan karakternya juga bisa didapatkan melalui online. Juga bagaimana kami harus memfasilitasi anak-anak untuk belajar lewat online. Namun berkat dan anugerah Tuhan luar biasa. Dia cukupkan keluarga kami. Sehingga kekhawatiran itu menjadi ucapan syukur dalam keluarga kami. Sesuai dengan visi dan misi Petra, Petra memberikan pendidikan secara holistik. Tidak hanya kognitif, tapi juga mengasah soft skill dan memberikan life skill yang sangat luar biasa. Wali kelas dan guru-guru memperhatikan secara rutin dan terus-menerus perkembangan anak-anak. Mereka mendampingi murid-murid dan sekaligus mereka mengajarkan tidak hanya secara pandai secara akademis, tetapi mereka juga mengajarkan sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Berpikir kreatif juga diajarkan, sehingga anak-anak tidak hanya manut saja, tapi anak-anak dapat berinisiatif, anak-anak dapat bertanggung jawab dan berdisiplin atas hidupnya. Singkat cerita, kekhawatiran kami terhapus menjadi rasa syukur yang amat sangat dengan Petra yang menjadi partner kami dalam hal mendidik anak-anak. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Ibu. Ya, demikianlah curhat begitu ya dari perwakilan orang tua yang mungkin mewakili kita semua selaku orang tua selama mendampingi anak-anak kita saat bersekolah online selama pandemi ini gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dan saat ini kita akan bersama-sama akan dibekali sesuatu hal yang baru terkait tema kita bersama Ibu Shirley, dan kita akan masuk di sesi materi. Namun sebelumnya izinkan saya memperkenalkan profil dari narasumber hebat kita, di mana nama lengkap adalah Ibu Shirley Kiantoro. Beliau lahir di Bandung tanggal 25 Juni tahun 1964 dan beliau adalah sebagai koordinator Rumah Pemulihan Wanita Abigail, kemudian koordinator Joyful Kids, kemudian beliau juga selaku atau sebagai pembicara wanita bijak dan juga sebagai konselor di Halo Konselor. Dan Bapak Ibu Saudara, nanti kita bisa berdiskusi bersama Ibu Shirley dan saya di sini. Baik saat ini Bapak Ibu yang melalui Zoom bisa melalui mentimeter.com dan nanti memasukkan kode yang harus dimasukkan. Nanti rekan-rekan host akan menyampaikan kode itu di chat box Zoom gitu ya. Namun untuk Bapak Ibu Saudara yang saat ini menyaksikan secara live IG di Instagram sekolah kami @petrawan.shs juga bisa berdiskusi bersama. Cantumkan pertanyaan di live chat. Nanti rekan-rekan akan mendistribusikan pertanyaan itu ke saya melalui laptop ini di mentimeter.com dengan kode yang nanti akan di-sharekan. Baik, terima kasih. Waktu sepenuhnya Ibu Shirley bisa berbagi bersama kami, Ibu. Oke, shalom, selamat pagi Bapak Ibu guru dan parents semuanya. Saya senang saya bisa menjumpai Bapak Ibu semua. Oke, rupanya banyak yang off cam ya. Kalau lagi sekolah, lagi belajar nggak boleh off cam kan ya? Bolehkah ya on cam? Coba sekarang beri senyum gitu ya, supaya kita semua tenang, rileks, dan merasa aman. Ya, thank you yang sudah senyum. Siapa tahu sejak pagi Bapak Ibu ada yang belum tersenyum gitu ya, semuanya tegang.
Oke, tema yang diberikan kepada saya yang tadi sudah disebut berulang-ulang, mengubah atau insecure menjadi bersyukur. Apakah suara saya terdengar, Bapak Ibu sekalian? Iya, Ya, bagus Bu, dengar. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, yang saya pegang tangannya tentunya itu adalah suami saya yang sah dan satu-satunya. Lalu di sebelah suami saya itu anak saya perempuan, bulan November ini sudah menikah 2 tahun, dan di sampingnya adalah suaminya. Dia juga alumni SMA Petra, gitu ya. Dia seorang guru, lulusan dari psikologi. Lalu yang di sebelah saya itu anak saya yang kedua, namanya Kim Ham Pentakosta. Dia juga alumni SMA Petra. Sekarang dia sudah menyelesaikan S2-nya, sudah mengikuti berbagai hal dan menjadi seorang pengacara. Saya percaya apa yang diajarkan sekolah Petra juga sudah menjadi bagian untuk membentuk anak-anak saya. Nah, sesuai dengan tema kita, bolehkah tulis di chat Bapak Ibu, apakah anak Bapak Ibu itu menurut Bapak Ibu ada yang insecure? Coba tulis di chat. Silakan Bapak Ibu tulis di chat kalau ada yang insecure. Ada enggak? Bentar ya, saya ubah. Ini saya enggak kelihatan. Ya, bentar. Oke. Ya, ada yang sudah menulis? Saya tidak bisa, ya. Puji Tuhan tidak ada. Oke. Ada Bu, ada. Oke. Enggak masalah ya. Ini yang puji Tuhan tidak ada ya, kita bersyukur. Yang ada berarti cukup terbuka. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, yang nggak nulis ini saya nggak tahu nih, kenapa gitu ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ada orang tua, parents di sini yang merasa insecure? Coba, silakan Bapak Ibu tulis. Parents-nya sekarang saya tanya. Oke, ada. Oke, ya, saya Bu, terima kasih. Oke, tidak ada, saya sendiri. Sementara kok saya amati selama ini belum ada anak saya. Oh, ini anaknya. Yang sekarang anaknya. Sekarang parents-nya, orang tuanya. Saya yang insecure. Oke, thank you untuk responnya. Ya, Bapak Ibu semua, kalau kita ngomong insecure, menurut Bapak Ibu itu apa sih? Mungkin kita taunya, oh itu perasaan tidak aman, perasaan minder gitu ya. Oke, itu tidak salah, itu betul ya. Perasaan insecure. Sebetulnya setiap orang pernah mengalami ini. Kalau ditanya kepada saya, pernah nggak? Pernah. Apakah sering? Cukup sering. Misalnya ya Bapak Ibu, dalam hal-hal tertentu. Saya pergi melayani di China. Saya nggak bisa bahasa Mandarin. Pasti saya merasa insecure. Ketika saya harus presentasi di hadapan para dosen gitu ya, saya harus mengajar di hadapan orang-orang yang ilmuwan gitu ya, saya pasti merasa insecure. Jadi sebetulnya kita lihat insecure kita seperti apa gitu ya. Nah, insecure merupakan perasaan tidak aman, tidak mampu, lihat beberapa hal masuk di situ, minder, tidak yakin terhadap kemampuan diri sendiri, jadi sebetulnya punya kemampuan, ya, tapi nggak yakin, sehingga memicu ketakutan. Nah ini yang dikhawatirkan, memicu ketakutan, memicu kecemasan, atau emosi sejenis yang lainnya, emosi negatif. Nah biasanya insecure itu pasti diikuti oleh beberapa perasaan-perasaan negatif atau emosi-emosi negatif. Bapak Ibu pernah atau sempat lihat film Imperfect
ini sutradaranya Ernest Prakasa, seorang sutradara yang tangannya dingin dan menghasilkan banyak film yang luar biasa. Nah, kalau kita lihat di dalam film ini, gitu ya, ada tokoh Rara yang tidak secure dengan dirinya sendiri, gitu ya, yang gemuk. Ada tokoh yang lain dengan kulitnya dan sebagainya. Kita melihat bahwa semua orang pasti mengalami, dan kita melihat tergantung bagaimana kita meresponi perasaan yang membuat kita tidak aman, atau perasaan-perasaan yang membuat kita merasa, aku kok berbeda ya, orang lain semua sudah bisa melakukan hal yang luar biasa, tapi kok aku enggak, semua kok bodinya goal, semua body goal, semua aku enggak, semua kok pintar-pintar atau akademis, saya tidak suka menyebut pintar ya, harus spesifik, misalnya matematika bagus, IPA bagus, kok saya enggak. Semua orang atau semua anak, bahkan kita sendiri sebagai orang tua, pasti pernah mengalami yang namanya insecure. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, banyak tokoh-tokoh di Alkitab yang juga pernah mengalami insecure. Gideon misalnya, ketika dia dipanggil untuk menjadi salah satu pemimpin untuk melawan musuh-musuhnya, malaikat menyebutnya sebagai pahlawan yang gagah berani. Wah, ini yang ngomong malaikat loh Bapak Ibu. Tapi Gideon mengatakan, aku ini dari kaum bangsa yang paling lemah, dan aku masih muda. Apakah bisa aku menjadi seorang pahlawan? Ya. Kalau kita lihat Musa, ketika Musa pertama kali diutus oleh Tuhan untuk menjadi penyelamat, mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir, dipanggil, selalu Musa ngomong, aku nggak bisa ngomong, aku nggak pandai bicara, begitu kan kalau kita tahu. Nah, padahal ketika Musa akhirnya sungguh-sungguh menjadi seorang pemimpin, dia pemimpin yang berkarisma, pemimpin yang luar biasa. Yeremia, seorang nabi, kita tahu ya, dia termasuk nabi-nabi besar. Ketika dia dipanggil untuk menjadi nabi, menjadi utusan, menyuarakan suara Allah kepada bangsa Israel, apa yang dikatakan Yeremia? Yeremia mengatakan, aku ini tidak memiliki kemampuan. Aku ini masih muda. Kita lihat Bapak Ibu, tokoh-tokoh Alkitab. Kalau saya ungkap semua, kita nggak selesai-selesai gitu ya. Tokoh-tokoh Alkitab pasti punya yang namanya insecure gitu ya. Oleh sebab itu kalau saat ini anak kita atau kita sendiri punya perasaan tidak aman dengan diri kita, kita masih mengatakan bahwa itu semuanya masih wajar dan dialami oleh semua manusia. Nah, perasaan insecure ya, itu sebetulnya karena tidak adanya perasaan aman. Nah, kalau kita ngomong perasaan aman atau security, merupakan kebutuhan dasar manusia. Seorang manusia untuk hidup, untuk bisa produktif, untuk bisa mengembangkan potensinya dengan maksimal, ya, untuk sukses tentu perlu yang namanya perasaan aman. Nah, Bapak Ibu, perasaan aman itu didapat. Tentunya ketika kita ngomong tentang perasaan aman, itu dibentuk sedini mungkin. Bahkan dalam tahun-tahun awal perkembangan seorang anak, 0 sampai 5 tahun. Di situ mulainya terbentuk rasa trust, di situ mulai terbentuknya rasa aman, ya. Nah, kalau anak tidak mendapatkan itu dalam perkembangannya secara fisik, secara jasmani dia tetap berkembang. Tapi apakah perasaan itu terus bisa dibawa kalau tidak ada pendekatan-pendekatan atau hal-hal yang dilakukan untuk anak itu? Nah, penyebabnya, Bapak Ibu, saya harus ngebut sedikit karena waktu kita terbatas gitu ya. Dan nanti kalau ada yang tidak jelas, ada yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa langsung tanya jawab. Penyebabnya, saya ingin mengatakan namanya rasa aman itu dibentuk dari mulai kecil. Tentu ini berkaitan yang namanya parenting. Oleh sebab itu saya ingin mengingatkan untuk kita semua.
Di tengah kesibukan kita bekerja, apalagi di zaman ini, mungkin ada yang mengalami penyesuaian pekerjaan, harus mulai dari nol lagi, income juga berubah, tetapi jangan menjadi toxic parent. Ya, jangan menjadi orang tua yang toksik, yang memberikan racun kepada anak-anak. Misalnya, ketika orang tua sering bertengkar. Kalau jadi suami istri, bisa bertengkar nggak Bu Syari? Oh bisa. Bertengkar apakah pertanda buruk? Oh tidak. Kadang-kadang dari pertengkaran, kita bisa ngelihat bagaimana cara pasangan kita menyelesaikan, dan kita bisa mendapat solusi yang terbaik. Tetapi kalau sering bertengkar, dan anak-anak Anda tidak pernah melihat bagaimana papa dan mama berbaikan, itu menjadi orang tua yang toksik. Sering bertengkar, anak-anak minder, anak-anak tidak nyaman. Orang tua yang tidak peduli, menyekolahkan. Bahkan kalau sekolah di Petra 1 tentunya sekolah yang terbaik gitu ya, yang baik menurut saya. Tetapi bukan hanya menyekolahkan, memberinya makan, memberikan pakaian dan fasilitas yang lain. Tidak peduli, tidak pernah care. Tanya, PJJ ini enak enggak sih? Kamu kangen enggak sekolah lagi? Apa yang kamu kangeni dari sekolah? Gimana caranya kalau kamu bosan? Nah, percakapan-percakapan seperti itu. Gimana pergumulanmu? Kamu mau milih kuliah apa? Untuk yang sudah kelas 12 kan sudah harus memilih ya. Toxic parent adalah orang tua yang selalu memukul atau pernah memukul, mungkin mukulnya 1 kali, tapi itu tidak pernah diselesaikan dengan anak-anak. Orang tua yang suka menghina, aduh, maaf ya, maaf, cek gobloke persis kayak mama ngomong kayak mama, papa ngomong kayak mama, mama ngomong kayak papa, gitu ya. Atau membentak, kalau ngomong itu selalu tonnya itu di atas, ngegas gitu ya. Membanding-bandingkan, kamu kok enggak seperti ini, kamu kok seperti itu. Artinya menerima anak itu dengan syarat-syarat tertentu. Saya tidak mengatakan bahwa seorang orang tua tidak boleh mendorong ya, berharap anak yang terbaik. Tetapi kadang-kadang cara mengungkapkannya kita keliru. Menuntut, selalu menuntut. Saya banyak berjumpa dengan anak-anak remaja ya. Bu, tolong dong Bu, kalau Ibu ngajar dimanapun, ngomong dong sama mama-mama, papa-papa kita ini. Kita ini kadang-kadang serba salah. Kalau WA dijawab cuma 1 kata, kok cuma 1 kata. Kalau dijawab panjang lebar, kamu ini tidak dengar mama ya, mau bantah ya. Nah kadang-kadang tuntutan yang membuat anak serba salah. Dan tentunya hal-hal lain. Ini orang tua yang toxic parent, yang menjadi salah satu penyebab tentunya anak itu menjadi insecure. Nah, kalau kita lihat dari anak itu sendiri, mungkin anak itu sendiri pernah mengalami yang namanya trauma, dibully, ya. Dibully secara verbal ataupun secara fisik. Biasanya kalau secara fisik saya lihat di sekolah-sekolah tertentu, khususnya seperti Petra, mungkin tidak ada, hampir tidak ada, gitu ya. Tapi bullying itu sekarang lewat medsos. Ada banyak anak nggak berani, nggak mau sekolah karena dibully lewat medsos. Dan itu kalau namanya lewat medsos sudah nyebar kemana-mana, menjadi viral gitu ya. Karena kondisi fisik, karena kondisi keadaan, karena ketidakmampuan akademis, nah itu. Anak-anak menerima pelecehan, baik penerima pelecehan verbal maupun penerima pelecehan fisik, ya, pelecehan seks ataupun pelecehan yang lain. Membuat seorang anak itu mengalami yang namanya insecure. Beberapa anak yang saya tangani, dia pernah menerima pelecehan seks dari guru les, dari orang-orang yang dekat dengan dia, tapi anak ini nggak berani ngomong sama siapapun juga. Atau trauma penolakan, ya, baik kalau tadi dari mungkin orang tuanya sendiri pernah melakukan penolakan kalau menerima anak dengan syarat, dari teman-temannya, dari komunitas tempat anak-anak kita.
atau dari diri anak itu sendiri. Insecure, ada seorang anak yang takut gagal. Aku gini-gini nggak bisa. Aku pasti nggak bisa. Aku pasti gagal lagi. Karena tuntutan yang dia terima selalu sejak kecil. Anak yang terlalu pencemas. Nanti kalau salah gimana ya? Kalau keliru gimana ya? Kalau aku dapat nilai jelek gimana ya? Kalau aku nggak bisa gimana ya? Bapak Ibu kita tahu, akhirnya kita bisa mendapat listrik, penerangan aja itu kegagalannya berapa kali, gitu ya. Tidak ada seorang pun yang tidak pernah gagal gitu. Tapi kalau anak ini takut gagal, lalu mencemaskan, dan dia tidak bertindak dan tidak melakukan sesuatu. Atau tipe anak-anak yang perfeksionis. Perfeksionis, kalau namanya perfeksionis itu berarti bukan di satu hal, bukan di satu aspek, Bapak Ibu sekalian. Di dalam penampilan dia perfeksionis, di dalam misalnya pelajaran dia perfeksionis, di dalam hal lain juga begitu. Kalau cuma baru satu, kita tidak bisa mengatakan perfeksionis. Biasanya orang yang perfeksionis, anak yang perfeksionis, nah itu juga bisa mengalami insecure. Aduh, rasanya kalau aku nggak dapat nilai 9 ke atas gitu ya, nah aku rasanya, aduh aku nggak pinter deh gitu. Nah seperti itu. Dari mana seseorang bisa perfeksionis? Tentunya awal-awalnya dari didikan atau bentukan yang ada di keluarga. Nah dampak insecurity, problem emosional, ketakutan, kegagalan, rasa cemas, kekhawatiran, marah-marah, ya, itu adalah dampak dari insecurity. Anak yang insecure biasanya tidak berani keluar dari zona nyamannya. Dia kurang berani mencoba sesuatu yang baru. Nanti kalau nggak bisa gimana? Kalau aku nggak gagal terus diomelin bagaimana? Dia akan bertahan di zona seperti itu terus, gitu ya. Lalu dampak insecurity interpersonal, hubungan dengan orang lain, relasinya. Mungkin relasi yang dengan mama papa buruk, dengan teman itu terbatas sekali, gitu ya. Dia takut berelasi karena ketidakamanan dirinya, keminderan dirinya, ketakutan di dalam dirinya. Sehingga tidak optimal untuk mengembangkan potensi. Demikian juga potensi akademis. Mungkin dia bukan tergolong anak yang IQ-nya rendah, anak yang IQ-nya oke, bahkan standar. Harusnya dia bisa gitu ya. Tapi karena masalah insecure ini membuat banyak potensinya itu terhambat, termasuk potensi akademis. Nah, apa yang bisa dilakukan? Ya, khususnya untuk orang tua. Mengubah cara berpikir, mengubah paradigma kita. Bapak Ibu, saya ingin katakan anak-anak yang sudah ada di SMU, itu kita tidak bisa katakan anak-anak, tapi kita juga tidak bisa katakan dia sudah dewasa sepenuhnya, ya kan? Karena ini masih dewasa awal atau remaja akhir sampai 18 itu. Tetapi kita tidak bisa menganggap dia anak-anak. Mama hitung ya, sampai 3 ya. Ayo bergerak. Kita tidak bisa pelototin lalu dia langsung belajar. Itu nggak bisa. Ya. Lalu mari kita mengubah cara berpikir. Aku ini orang tua, benar. Kamu pasti salah. Nah ini cara berpikir yang keliru. Cara berpikir yang tidak tepat. Sebagai orang tua Bapak Ibu, ada nggak di sini yang pernah sekolah jadi orang tua? Apakah ada yang pernah sekolah jadi orang tua? Sampai lulus, dapat rapor, dan kita di wisuda? Ada? Ya, tentunya mungkin nggak ada, Bu. Sekolahnya juga nggak ada. Kalau saya buka sekolah jadi orang tua, kira-kira laku nggak ya Bapak Ibu ya di Surabaya? Nah, jadi kita tidak bisa mengatakan aku selalu benar. Karena kita tidak pernah sekolah jadi orang tua, bahkan mungkin ketika Bapak, Ibu, dan saya jadi orang tua, kita ini bonek. Orang Surabaya itu kan bonek ya. Bonek, betul-betul bonek. Bondone nekat gitu ya. Punya anak itu bondone nekat gitu ya.
ada sebuah jurnal, memang ini jurnal ditulis oleh seorang pendidik di Amerika, mengatakan begini. Kita yang sudah dewasa, biasanya kita punya satu bos, pimpinan di atas kita, ya. Tapi anak-anak kita yang remaja biasanya tuh punya 6 bahkan lebih bos. Ya. Coba bosnya di rumah ada 2, gitu ya, kita hitung ya. Bosnya di sekolah, maaf ya Bapak Ibu guru, saya ngomong bos gitu ya. Di sekolah mungkin ada 3, wali kelas, guru BK, dan kepala sekolah gitu ya. Di luar, di tempat lain, udah berapa bosnya? Jadi kadang-kadang anak itu juga bingung gitu ya. Apalagi kalau parenting kita tidak tepat. Nah, anak-anak yang sudah SMA, sudah mulai remaja dan mereka sudah menginjak remaja akhir, ini itu kurang R ya. Kita tuh harus mengcoaching mereka, mengcoach, bukan kita jadi babysitter yang duduk nebain kalau ulangan gitu ya, bukan seperti itu. Tapi kita mengcoach itu mengarahkan gitu ya, mendampingi untuk mengarahkan. Nah, ini supaya ketika anak kita insecure, kita menjadi babysitter yang duduk dan mengawasi, kamu terlalu belok kiri. Anak-anak itu tambah insecure. Apalagi yang bisa dilakukan oleh orang tua? Saya ingin mengatakan begini, Bapak Ibu. Coba kita melihat diri kita sendiri, gitu ya. Yang pertama, apakah ketika Bapak Ibu dibesarkan oleh papa yang absen juga, fatherless? Nah, ketika terutama bapak-bapak ini dibesarkan oleh papa yang absen, saya ingin bertanya, bapak-bapak belajar jadi papa dari mana? Ya, apakah bonek tadi? Nah, seringkali ada banyak kesulitan seorang papa menjadi papa yang menolong anaknya, termasuk untuk mengubah insecure menjadi bersyukur karena nggak tahu jadi papa. Satu buku yang bagus, Warisan Abadi, mengatakan, pekerjaan yang paling menakutkan bagi seorang laki-laki adalah menjadi papa. Boleh yang setuju tulis, bapak-bapak ya, chat. Nanti saya nggak mau nerima chat dari ibu-ibu. Oh iya betul Bu Shirley, amin gitu ya. Suami saya nggak bisa jadi papa, nggak. Ini urusan papa. Lalu untuk ibu, ya, mari kita juga lihat kepada diri kita sendiri. Ya. Apakah kita juga dibesarkan oleh ibu yang absen, ibu yang controlling, ibu yang otoriter kepada anaknya? Kalau kita ingat, coba poin keempat, kita pernah jadi remaja, betul? Anak-anak kita belum pernah jadi orang tua. Nah, Bapak Ibu coba ingat masa remaja. Kalau saya ingat masa remaja ya, saya ingin mengatakan masa remaja saya tidak menyenangkan. Saya pernah pengen bunuh diri ketika masa remaja. Karena saya merasa papa mama nggak peduli, papa mama nggak bertanggung jawab terhadap hidup saya. Oh itu kalau cerita panjang deh. Waktu saya sangat terbatas gitu ya. Saya merasa saya dibedakan dengan anak laki-laki. Kalau anak laki-laki kenapa boleh ini dan itu, kalau anak perempuan kok enggak? Saya pengen sekolah tinggi-tinggi, papa bilang enggak usah lah sekolah tinggi-tinggi, perempuan toh nanti masuk dapur. Itu zaman saya. Kalau ada bapak ibu yang sekarang ini masih ngomong begitu, aduh bapak ibu bukan generasi baby boomers gitu ya. Nah, itu mengingat kembali masa remaja, nggak enak. Jadi coba kalau kita bertukar peran dengan anak kita yang remaja saat ini. Begitu banyak tantangan di dalam hidup mereka. Begitu banyak kesulitan di dalam hidup mereka. Ya, kita tidak bisa mengatakan zamanmu lebih enak dari zamanku. Enggak. Karena setiap zaman itu punya kesulitan dan tantangannya sendiri. Coba oleh sebab itu lakukan pendekatan yang berbeda. Kalau Bapak Ibu punya anak yang insecure, jangan jadi orang tua yang toksik. Tentunya di dalam mendidik anak-anak yang sudah mulai dewasa, ya, udah SMU ini harus jadi teman. Ya, jadi teman itu bukan berarti kita jadi anak-anak. Teman itu berarti jadi
orang yang bisa diajakin ngomong, tukar pikiran, menjadi sahabat bahkan. Bapak Ibu perhatikan, waktu anak-anak kita kecil, TK, SD, pasti independen terhadap kita. Tapi mulai SMP, ya, itu mulai dependen, mulai mereka bisa kritis. Mereka nggak akan nurut kalau kita nggak konsisten dengan apa yang kita katakan. Nah, ketika anak makin besar, itu harus interdependen. Artinya, aku bisa belajar sesuatu, kamu juga bisa belajar sesuatu. Teman saya terbaik saat ini adalah anak saya yang perempuan. Ya, jadi teman, kalau saya nggak mantok ide gitu ya untuk parenting, untuk sekolah, saya tanya sama dia. Anak saya yang laki itu menjadi teman, ngobrol. Ya, karena itu Bapak Ibu saya katakan tidak mungkin ketika nanti anakmu sudah dewasa engkau bisa jadikan teman ketika engkau tidak bisa mempersiapkannya dalam tahapan-tahapan sebelumnya. Menangkan hati anak itu. Aduh Bu, saya udah nggak bisa ngomong sama anak saya. Menangkan hatinya. Ya, Bapak Ibu harus tahu jalan masuk kepada anak-anak. Apa sih jalan masuk terbaik kepada anakku kalau kita belajar 5 bahasa kasih? Menangkan hatinya. Bukan menyenangkan, tapi menangkan hatinya, tangkap hatinya. Untuk engkau bisa bicara dan berkomunikasi kepada anak. Nah, dari pihak anak, apa yang bisa dilakukan? Saya ingin mengatakan begini. Jika hubungan orang tua dan anak itu tidak baik, buruk, betul ya, udah lagi nggak bisa berkomunikasi, anak ini sudah melawan, diomongin sedikit yang ngelawan gitu ya. Dan juga insecure ini sudah berdampak pada nilai akademis. Udah dipanggil atau diingatkan, di-remind terus sama wali kelas gitu udah. Anak juga sudah nggak niat dan sungguh-sungguh malas belajar. Saya ingin katakan segera hubungi guru BK untuk counseling atau konselor-konselor di luar. Ya, Bapak Ibu, counseling itu bukan berarti hanya untuk orang-orang yang pesakitan. Mungkin bukan mungkin ya, tahap-tahap remaja kita harus akui. Ada banyak hal-hal tertentu yang anak-anak itu nggak mau ngomong sama orang tuanya. Tapi dia bisa ngomong sama konselornya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Daripada ngomong sama tanya Mbah Google yang belum tentu jawabannya benar, atau anak yang insecure, pelariannya kepada hal-hal yang negatif. Ketika anak saya SMA, dia punya pembimbing rohani, kakak rohani, tempat dia bercerita banyak hal. Dan saya bersyukur untuk itu. Ya, itu yang harus dilakukan. Apalagi yang harus dilakukan seorang anak? Ketika melalui counseling di masa remaja akhir ini, anak itu akan belajar bagaimana memahami diri, situasinya, dan proaktif berubah. Saya katakan begini, kalau anak yang datang kepada seorang guru BK atau konselor, itu anak TK, anak SD kelas 1, 2, yang berperan aktif tentunya orang tuanya. Ya, tapi ketika anak sudah mulai remaja, bukan berarti Bapak Ibu harus melepaskan tanggung jawab. Tentunya anak Bapak Ibu sendiri harus belajar proaktif berubah. Nggak bisa terus menyalahkan situasi keadaan. Walaupun sebagai orang tua, saya tidak membenarkan kalau kita menjadi orang tua yang toksik gitu ya. Nah, lewat konseling, anak Bapak Ibu belajar, nih, tadi Ibu Dian sebagai kepala sekolah mengutip ayat yang saya sudah tulis di sini. Wah, ini bukan kebetulan nih Bu Dian, kita sama-sama mengutip ayat yang sama. Karena kita ini buatan Allah, Bapak Ibu, anak Bapak Ibu buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Ya, jadi ketika kita mendidik, mengubah insecure ini untuk menjadi sesuatu, itu untuk nanti kita memasukkan anak kita siap untuk melakukan pekerjaan baik. Perhatikan, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Bapak Ibu, Allah kita itu luar biasa.
sebelum menjadikan saya, Allah itu sudah mempersiapkan satu pekerjaan baik untuk yang namanya Shirley. Sebelum menciptakan Ibu Dian, Tuhan itu sudah menyediakan satu pekerjaan baik untuk Ibu Dian. Sebelum menciptakan Ibu Winarmi sebagai orang tua Samuel ya, sudah menciptakan satu pekerjaan menyediakan. Demikian juga untuk anak Ibu Samuel. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oh, ini desain, grand desain Allah. Yesaya 43 ayat 4. Allah mengatakan, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau. Bapak Ibu, kalau Allah aja berkata begitu kepada anak kita yang mungkin bagi Bapak Ibu itu seringkali rewel gitu, rebel gitu ya. Tapi di mata Tuhan mereka itu berharga, mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Oleh sebab itu saya mendorong, kalau memang papa mama sudah nggak bisa ngomong lagi sama anak, harusnya papa mama bisa mulai ubah paradigma, ya, mindsetnya berubah. Aku ini bukan orang tua yang harusnya otoriter. Kalau aku ingat posisi anak sebagai remaja, itu tentunya tidak mudah. Nah, yang terakhir sebelum kita masuk ke tanya jawab, saya ingin mengatakan begini. Tidak ada orang tua, keluarga, atau anak-anak yang sempurna. Yang terpenting adalah janganlah berhenti untuk belajar menjadi orang tua. Bapak Ibu, dua anak saya tadi saya katakan, dua-duanya adalah alumni SMA Petra. Yang besar, yang perempuan, itu anak yang motivasinya belajar. Jadi saya nggak pernah tuh dipanggil wali kelasnya, saya nggak pernah dipanggil gurunya. Bahkan waktu terakhir dia dapat the best female sebagai pelajar wanita gitu ya. Tapi anak saya yang kedua, yang tadi saya ceritakan pengacara, itu waktu SMA saya itu tanpa sadar, mungkin tujuannya baik, ada beberapa guru yang suka memperbandingkan. Nah, anak saya yang kedua sebetulnya anak yang sangat smart, tapi cara belajarnya itu unik. Yang penting orang tua terus prestasi dengan kakaknya. Karena dan bedanya 4 tahun, jadi kakaknya udah lulus, dia baru ada di kelas 10 gitu ya. Tapi guru-guru itu kan pasti ingat ya. Nah, tidak semua guru ya, Bapak Ibu ya. Saya juga melihat dia insecure di situ. Bahkan beberapa kali saya dipanggil sama wali kelasnya. Saya sebagai seorang pendidik saya katakan, Bu, kalau Ibu merasa perlu memberikan konsekuensi, saya tidak pakai istilah hukuman, silahkan beri aja. Saya tidak selalu menjadi penolong, pembantu anak saya kalau dia memang melanggar aturan yang sudah dibuat oleh sekolah. Karena ketika saya menyekolahkan anak saya di SMA Petra 1, saya tahu, saya pilih, saya trust kepada SMA Petra 1. Silakan pakai cara SMA Petra 1. Saya tidak komplain, gurunya yang sungkan sendiri. Lakukan, Bu, gitu ya. Anak saya itu kalau sekolah, Bapak Ibu ya, pakai buku apa tuh namanya? Nah, kalau udah tua nih begini nih, manggil suka lupa. Yang satu buku yang isinya bisa macam-macam, udah bawanya itu aja. Padahal waktu zaman itu tidak diizinkan begitu sama SMA Petra. Ya. Dia sukanya hal-hal yang seni. Dia bentuk satu band di SMA Petra bersama teman-temannya, punya prestasi kalau band, kalau pelajaran enggak. Tapi ketika mau kuliah, dia mengambil satu jurusan hukum. Saya bilang sama dia, Mama nggak setuju, Papa nggak setuju. Loh, tapi aku mau. Saya berkata, ya, yang Tuhan mau aja. Dan akhirnya kami berdoa lewat peneguhan seorang mentor saya, dia ambil hukum. Dan sekarang dia punya prestasi yang baik. Bahkan dia mengatakan begini, Mah, di tempat yang sepertinya dalam tanda kutip kotor, saya tetap ingin jadi anak Tuhan yang bersih. Wow.
Saya yakin percaya itu juga bagian dari guru-guru yang mendidik. Ya kan? Itu hasil parenting yang saya lakukan. Tentunya tidak mudah. Dia terus menerapkan itu. Bahkan ketika dia kuliah, dia dapat kesempatan beasiswa untuk ke luar negeri. Jadi kita coba, Bapak Ibu, ketika saya ingin menceritakan ini sebagai akhir, saya ingin mengatakan, kita tidak boleh lengah. Bukan berarti, ya nggak mau belajar, biarin, enggak. Tapi kita mari lihat insecure anak kita di dalam hal apa, dan kita ingatkan bahwa mereka itu ciptaan Tuhan yang terbaik, Tuhan mengasihi, dan ajak mereka terus mensyukuri. Dan saya yakin pasti, satu saat untuk orang tua yang merasa insecure karena anaknya atau dirinya, kita pun bisa bersyukur. Saya stop sampai sini, Pak Aquila. Ya Bu Shirley, terima kasih untuk sharingnya yang memberkati kita semua di sini. Ya Bapak Ibu, langsung saja ya kita akan masuk di sesi tanya jawab atau Q&A. Sekali lagi diingatkan Bapak Ibu yang join di Zoom ini bisa langsung menanyakan melalui Mentimeter yang kodenya akan di-share oleh teman-teman host di live chat di Zoom. Kemudian Bapak Ibu saudara yang mengikuti live IG bisa menyantumkan di live chatnya. Nanti akan di-direct ke saya. Baik Bu Shirley, ini langsung saja ada 2 pertanyaan sudah di hadapan saya di sini melalui Mentimeter. Bu Shirley langsung saja ya, langsung dijawab begitu. Pertanyaan yang pertama, Bu Shirley, insecure apakah hanya dialami oleh anak atau remaja saja? Lalu bagaimana untuk mengetahui anak kami saat mengalami insecure? Apa dan bagaimana yang tepat dan dapat kami lakukan? Terima kasih Bu. Bu Shirley, bisa ditanggapi langsung. Ya. Tadi sudah saya katakan, Pak, bahwa siapa saja bisa mengalami, dan saya sudah kasih contoh mengalami, gitu ya. Jadi bisa untuk siapa saja. Nah, bagaimana kalau kita melihat anak kita insecure? Yang pertama tadi sesuai dengan saran saya, coba kita melihat diri kita dulu, ya. Apakah ada hal kita menjadi orang tua yang toksik? Apakah waktu anak-anak itu di dalam tahap perkembangan awal, gitu ya, 0 sampai 5 tahun, kita itu menjadi orang tua yang pencemas, sehingga anak kita itu tidak ada trust, tidak produktif, atau tidak punya rasa aman. Ya, kalau toh hal itu sudah terlanjur, katanya, oh iya dulu begitu. Sekarang mulai lagi dengan mengatakan, misalnya sebagai orang tua saya yakin Bapak Ibu pasti tahu sih, ya kira-kira apa yang membuat anak kita insecure. Nah, ajak ngomong sebagai teman, sahabat, ajak ngomong. Mama pun pernah kok ngalami hal itu. Nah, ketika kita membuka diri, mengatakan sebagai orang tua pun kita pernah mengalami yang namanya insecure, anak-anak melihat, oh ternyata nggak apa-apa, yang penting bagaimana kita mengatasinya. Nah, tentunya setiap orang berbeda, ya. Ada yang cukup untuk mengatasinya atau pendekatannya, ada yang cukup diajak ngomong, oh iya. Nah, ini untuk orang-orang atau anak-anak yang punya kecerdasan intrapersonal lebih gitu ya, lebih besar dibanding yang lain. Oh iya, dipaparkan, kita nonton TV, kita baca buku, kita dengar berita gitu ya. Oh iya gitu. Tetapi ada anak-anak lain yang perlu pendekatan lebih jauh. Misalnya, silakan betul-betul mencoba apa yang menjadi insecure. Dan ketika hasilnya itu tidak sesuai dengan ekspektasi, tolong jangan diberi komentar atau penilaian yang lebih merendahkan. Nah, itu boleh tuh, trial and error berapa kali. Ternyata ketika saya gagal, ketika saya sekalipun, ada support system yang tadi katakan, yaitu siapa? Support system kita yang terbaik, orang tua itu sendiri. Itu jawabannya Pak Aquila. Iya, Ibu Shirley. Support system itu benar-benar perlu diharapkan bagi mendampingi anak begitu ya Bu Shirley. Ya, betul. Makanya jadi orang tua tentunya untuk sistemnya
namanya support system itu tentu yang positif ya Pak Aquila Iya, ya. benar. Toxic parent pasti bukan support system itu. Iya, benar. Tentunya yang positif. Sekali lagi tidak ada orang yang orang tua yang Sempurna. tetapi belajar, berani mengakui ketika orang tua pun kita salah dan keliru gitu ya. Baik, baik Ibu Shirley. Kemudian ada pertanyaan kembali terkait perkembangan digital. Ini anak-anak sangat dipengaruhi oleh Korea Idol, di mana dari artis Korea itu anak-anak sangat mengimpikan entah menjadi idola mereka atau ingin seperti mereka. Nah, di sini kami selaku orang tua juga sangat sulit untuk mengarahkan ketika saat ini perkembangan digital, mohon maaf ini menyebutkan merek, untuk aplikasi-aplikasi digital begitu Bapak Ibu dan Bu Shirley, itu bagaimana peran kami orang tua untuk membatasi anak-anak sehingga idol-idol ini tidak mempengaruhi dalam insekuritas dari anak saya. Bu Shirley paham ya di sini? Ya, saya coba menanya kalau nanti Pak Aquila melihat jawabannya saya kurang, Ya, baik Bu. Bisa tanyakan lagi ya. Oke. Ya, Bu. Ya, Bapak Ibu, K-pop kita tidak bisa pungkiri. Ya. Gimana coba BTS speech di depan Dewan PBB itu satu kebanggaan, betul nggak? Benar. Rilis lagu baru dengan syuting kantor PBB. Penghargaan, betul nggak Pak Aquila? Benar-benar. Ya, itu penghargaan. Jadi saya ingin mengatakan kita tidak bisa menafikan atau langsung nyetop untuk K-pop. Anak-anak kita mengidolakan. Tapi itu jalan justru. Bapak Ibu kan idolanya siapa? Mungkin itu ya, idolanya siapa? Kalau yang Bapak Ibu ini, Bapak Ibu pasti generasi ini ya, Y ya, kira-kira ya. Kalau ada yang baby boomers nggak ada kan ya? Mungkin ada yang baby boomers awal gitu ya. Siapa idolanya? Ari Wibowo. Mereka udah nggak kenal itu sama Ari Wibowo gitu ya. Coba saya juga nggak tahu lagunya BTS kayak apa gitu ya, Black. Tapi saya tahu ketika ada itu kerja sama McD dan memacetkan semua McD. Ya benar itu. Ya kan? Nah Bapak Ibu, jadi kita tidak bisa menafikan, menolak. K-pop, saya yakin kalau Bapak Ibu blog itu atau ambil rampas, Bapak Ibu marah, bahkan cari-cari lewat cara yang lain. Ya, jadi misalnya gini aja, namanya kamu kok suka sama BTS? Sukanya itu kenapa sih? Mama pengen tahu. Coba ajarin Mama yang nggak tahu BTS ini. Coba. Bapak Ibu akan bisa, oh sukanya sama lagunya. Nah lagunya itu artinya apa sih? Saya kalau sama anak remaja saya bertanya begitu. Lagunya itu artinya apa? Lagunya bahasa Korea itu kan mereka nggak belajar pun bisa loh. Oh lagunya gitu. Artinya bagus nggak sih itu? Artinya positif. Ya sakjane ya nggak bagus-bagus amat Bu. Nah, tapi gitu loh. Ketika saya jadi teman, saya bertanya, gitu ya. Kenapa suka sama Blackpink? Lebih suka sama siapa? Oh, suka sama Lisa. Ada yang bilang, GGE Lisa. Nah, mereka sendiri kan beda-beda tuh. Tapi saya bisa menjalin komunikasi, bisa masuk sama mereka. Kira-kira kalau kamu pakaian seperti Blackpink di Surabaya gimana? Ya janganlah Bu, dilihatin banyak orang. Rugi ya kalau kita pakaian seperti jalan-jalan di mall, rugi ya dilihatin. Nah, saya bisa masuk. Ya. Jadi zaman sekarang kita nggak mungkin itu nyetop yang namanya K-pop itu ya. Bapak Ibu ke Korea lihat sejalan itu semua ada logo-logo, patung, ada simbol-simbol K-pop gitu ya. Nah, kita nggak bisa jalan masuk. Jadi kita setidaknya ketika ngomong sama ketika anak Bapak Ibu idolakan siapa itu? Cristiano Ronaldo. Kenapa mengidolakan dia? Misalnya gitu ya.
Gimana sih kehidupan? Kehidupannya mah playboy, mah gitu. Playboy itu menurut kamu bagus nggak? Ya enggak ah. Ya udah, kamu kalau mengidolakan Cristiano Ronaldo karena skillnya bermain bola, tapi kehidupannya jangan ya. Nah, seperti itu. Itu saran saya, Pak Aquila. Oke, berarti terus orang tua mendampingi perkembangan-perkembangan itu juga perlu ya Bu Shelly ya? Betul, coaching Pak. Ya. Coaching, benar. Ya, bukan babysitter. Iya Bu Shelly. Berikutnya Ibu, ini dari orang tua. Apa yang harus saya lakukan ketika saya benar-benar sudah merasa insecure? Bu Shelly, bagaimana? Aduh, datanya sangat sedikit ya Pak. Iya. Insecure. Insecure-nya dalam hal apa begitu ya Bu? Betul, dalam hal apa? Terus apakah ini orang tuanya sampai sudah melumpuhkan dia tidak produktif? Kerja, apakah sudah mempengaruhi emosi? Tapi saran saya begini deh. Kalau ibu atau bapak ini betul-betul insecure, cari pertolongan, ya, counseling, menolong bapak ibu. Bayangkan kalau bapak ibu insecure, bagi orang tua insecure, kita tentunya tidak bisa mendampingi anak-anak kita. Tantangan zaman anak-anak itu nanti tantangan di yang sudah mau kuliah ya, itu tantangannya lebih tidak mudah lagi. Kita harus lebih melepas mereka daripada masa-masa SMA. Silakan cari counselor ya. Ya, oke. Atau menghubungi Ibu Shelly bisa ya Bu? Nanti saya kasih ini ya Pak. Saya ini lagi ada menyelesaikan tesis saya. Oke. Ini saya kasih halo counselor, bisa dihubungi ya. Oke, baik Bu Shelly, terima kasih. Ya. Berikutnya Bu Shelly ada lagi pertanyaan. Bu, tolong bisa dijelaskan makna dari menangkan 5 bahasa kasih. Terima kasih sebelumnya. Bu Shelly, silakan. Ya, maaf ya, tadi saya agak ngebut gitu ya. Kan hati anak. Salah satu caranya dengan tahu 5 bahasa kasih. Jadi 5 bahasa kasih itu sebetulnya teori yang sudah sangat lama. Ya, itu bukunya ada bahasa kasih untuk anak-anak, bahasa kasih untuk remaja, bahasa kasih untuk orang tua gitu, tapi prinsipnya sama. Nah, 5 bahasa kasih itu bahasa kasihnya misalnya dilayani, ya. Anak saya yang kedua bahasa kasihnya dilayani. Kalau dia pulang lembur, walaupun dia bisa ambil sendiri dan dia tahu tempatnya, gitu ya. Saya tidak pernah menyembunyikan makanan saya, gitu ya. Tapi ketika saya siapkan, dia udah pulang lembur gitu ya. Saya tahu besok dia harus berangkat pagi gitu ya. Mama siapin ya makanan untuk kamu ya. Wah, dia berterima kasih. Mah enggak usah mah, aku bisa sendiri. Saya tahu dia bisa. Tapi artinya itu dilayani. Nanti dia masuk kamar. Thank you ya mam, tepuk-tepuk pundak seperti itu. Ada yang bahasa kasihnya adalah hadiah. Hadiah itu bukan iPhone 12, 13, bukan gitu. Hadiah kecil-kecil. Nih, mama kasih makanan kesukaanmu. Tadi mama keluar. Nah, kayak gitu. Ya. Nih, mama beliin, kamu suka ini kan, ballpoint ini. Nah, mama beliin ya. Nah, kayak gitu. Hadiah kecil-kecil. Ada yang seperti itu. Saya orang yang bahasa kasihnya adalah pemberian. Nanti Bapak Ibu boleh beri buat saya, gitu ya. Bahasa kasihnya itu pujian. Penghargaan, afirmasi. Misalnya, Mama lihat tadi, kamu waktu atau waktu belajar, kamu on cam loh. Good job. Nah, itu afirmasi. Mama senang loh. Walaupun kamu kayaknya bosan, tapi kamu bisa mengatasi. Nah, itu afirmasi. Apalagi, sudah berapa itu, Pak? Masih kurang 1, Bu. Apa ya, satu lagi kok lupa ya? Pak Aquila ingat. Bentar ya, saya bukain. Saya juga mengingat lagi Bu. Iya, nah itu tuh generasi baby boomers begitu tuh. Ya, yang lain dulu Pak sambil saya buka. Oke, baik Bu Shelly. Ini ada pertanyaan kembali Bapak Ibu. Bagaimana cara memberitahu ke anak karena setiap memberikan masukan anaknya cenderung menerima secara negatif? Bagaimana menimbulkan kepercayaan diri anak dalam hal berteman karena anaknya cenderung juga susah dalam berteman? Bu Shelly. Oke, nah ini
Waktu yang berkualitas. Saya teruskan dulu ya Pak. Oh, iya Bu, silakan. Waktu yang berkualitas. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, anak itu menerjemahkan kasih kita, ada anak yang menerjemahkan kasih itu dengan waktu. Saya kira walaupun anak kita sudah remaja akhir, tapi dia ada waktu. Bapak Ibu, 2 minggu lalu saya parenting gitu ya, di satu gereja, bukan sekolah. Ya. Terus minta temanya kira-kira apa yang berkesan buat anak-anak yang pentingmu gitu ya. Nah saya tanya kepada anak saya yang kedua tuh, yang serumah ya, yang besar udah nikah, dia kan usianya 26. Apa sih yang berkesan dari parenting mama? Dia mengatakan, mama selalu ada kalau aku butuh. Nah itu waktu tuh. Ya. Yang kelima itu sentuhan. Thank you ya, kayaknya ada orang tua yang berespon, sentuhan. Artinya begini, anak kita sudah remaja, kita tidak boleh sembarang menyentuh bagian-bagian tertentu, apalagi anak-anak nanti akan jengah. Tetapi kalau bahasa kasihnya, ada anak yang memang perlu disentuh, dipeluk, gitu ya, dipegang tangannya. Nah itu 5 bahasa kasih untuk kita bisa memenangkan. Tadi Pak, sorry bisa diulangi lagi bagaimana berkomunikasi dengan anak yang ketika diberikan masukan cenderung menerima secara negatif. Kemudian bagaimana juga menyikapi anak yang kepercayaan dirinya bisa muncul karena si anak ini susah dalam berteman, Bu Sherly. Ya, kalau cenderung menangis, ya, itu pasti. Apakah itu muncul sekarang ini atau sudah sejak lama? Kalau itu misalnya sudah sejak lama, mungkin cara orang tua memberikan instruksi atau menyatakan sesuatu keliru. Saya misalnya, anak saya cenderung kalau kamar itu tidak dibereskan, tapi yang lebih parah pasti cowok gitu ya, di mana-mana gitu ya, cowok. Kalau ada cowok yang rapi itu 20%. Nah, saya bilang gini, aduh kamar kok kayak gini, gitu ya. Nah, aduh kamar kok kayak gini. 2 anak saya ini menerjemahkannya berbeda. Yang satu bilang, sorry mam, nanti aku beresin. Yang satu bilang gini, ya sudah, jangan dilihat, kayak gitu. Nah, ya sudah, maksudnya jangan masuk kamarku mam, gitu ya. Nah, coba tuh, dua-duanya padahal kalimatnya sama. Nggak mungkin saya masuk kamar yang satu kalimat ini itu. Nah, tetapi ketika saya mencoba berkomunikasi, Bapak Ibu, namanya berkomunikasi itu kan begini intinya, apa yang kita sampaikan bisa ditangkap dan feedbacknya itu kita pahami. Kalau artinya apa yang kita sampaikan tidak ditangkap dengan baik, itu namanya bukan komunikasi kan? Berarti komunikasi yang tidak berjalan dengan sepenuhnya dengan gitu ya. Nah, berarti cara berkomunikasinya yang diperbaiki. Misalnya kepada anak saya yang bilang, ya udah, jangan masuk kamarku, mam, gitu ya. Nah, saya mencoba gini, pakai kalimat, mama mau masuk kamarmu, boleh nggak? Dia beresin tuh, ya, 5 menit lagi ya, dia beresin tuh. Nggak tahu itu baju-baju diselipin di mana, pokoknya beres, gitu ya. Setidaknya saya menghargai keinginan dia untuk membereskan. Tapi saya belajar, Bapak Ibu. Ketika pakaian itu tidak mau dimasukin pakaian kotor, jadi ada di sini, ada di sini, ada di sini. Celana panjang ada di sini, kemeja ada di sini. Saya itu nggak lagi berkomunikasi untuk menuntut dia membereskan. Saya ambil dan saya bereskan. Stop, mama harus belajar untuk tidak cerewet. Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, cerewet itu dosa loh. Baca deh di Amsal. Ya, bukan tidak boleh ngomong, ya. Tapi kalau cerewet tuh ngomongnya berulang-ulang, gitu ya, itu dosa. Saya ambil, dia sungkan sendiri. Mam, jangan mam, nanti aku ambil. Saya ambil, gitu. Lama-lama dia nggak begitu loh, melakukan perubahan. Jadi kadang-kadang apa yang kita ingin lakukan buat anak-anak kita itu jangan dengan kata-kata, tapi dengan tindakan. Lalu misalnya soal pertemanan ya. Nah, apakah orang tua yang bertanya ini melihat memang anaknya introvert atau anaknya ekstrovert?
Kalau untuk orang-orang yang introvert, ya kadang-kadang belum tentu itu insecure. Tapi untuk orang-orang introvert, punya teman 2 itu sudah baik loh. Pokoknya dia punya bestie dah, punya teman baik, itu sudah bagus. Tapi untuk anak yang ekstrovert, teman 1-2 itu terasa sepi, ya. Harus punya teman itu banyak. Nah, jadi lihat dulu apakah tipe anak kita. Kalau dia punya 2-3 teman dan dia enjoy dengan itu, dia tidak bermasalah dengan itu, it's okay. Nggak apa-apa. Itu Pak. Ya. Baik, Bu Shirley, ini masih ada 3-4 pertanyaan, tapi kita ambil satu saja Ibu Shirley, karena waktu kita sudah mepet. Ini dari Ibu Sandra, bagaimana cara memenangkan hati anak? Karena saat ini anak lebih mementingkan HP-nya daripada meluangkan waktu dengan keluarga. Bu Shirley bisa kasih tips. Ya, tadi ya Ibu Sandra tentu mendengar kita tahu bahasa kasih anak. Kalau kita tahu bahasa kasih anak, kita tahu kebutuhannya, itu cara kita. Sebab ini, semua mau nggak dipuji, mau, tapi itu bukan yang dia butuhkan. Jadi caranya memenangkan hati anak. Tapi khusus untuk gadget gini, kalau itu belum kecanduan, is okay. Tapi Pak Ibu sudah melihat itu kecanduan, artinya pagi-pagi yang dicari HP. Kalau HP nggak ada di samping, itu sudah kelabakan, gitu ya. Main game, temannya semuanya adalah teman online. Ada loh anak begitu. Saya tahu murid saya yang sudah SMP gitu ya. Siapa teman baikmu? Ada Bu. Dia menjawab X. Tinggal di mana? Teman apa itu? Teman games online. Apakah kamu pernah belajar berbagi dalam hidupmu? Kapan terakhir kamu pernah berbagi? Pernah Bu. Waktu main game online. Apakah kamu membantu orang lain? Pernah Bu. Waktu main game online. Nah, buat saya itu udah bukan tinggal di dunia yang real gitu ya. Nah, kita harus waspada tuh kalau begitu. Terus misalnya kalau dipisahkan dengan gadget, dia merasa resah. Nah, itu sudah kecanduan. Bapak Ibu perlu diperhatikan ya, standar psikiatri DSM-5 itu memasukkan kecanduan gadget, games online dan sebagainya itu sebagai gangguan kepribadian. Jadi kalau namanya gangguan kepribadian, urusannya dengan psikiater. Ya, jadi memang kita tidak bisa menyangkal di zaman seperti ini. Jadi saya kok mendorong beberapa orang tua ya, buat aja kesepakatan. Jam 10 mama, papa, semua orang di rumah atau jam 11, handphone apapun harus masuk box. Kan orang tua harus jadi model dulu kan? Ya, betul. Benar. Ya, harus masuk box. Besok pagi baru diambil. Artinya kita tidak sepanjang nggak bisa tidur terus main game gitu ya. Mama-mama juga tidak kecanduan nonton drakor yang kalau belum serinya habis penasaran. Nah, atau seminggu sekali ada puasa gadget. Menarik loh. Coba puasa gadget. Berapa jam? Jangan langsung seharian. Anak pasti berontak. 3 jam puasa gadget. Setiap weekend. Tapi cari substitusi pengganti kegiatan. Waktu puasa gadget, yuk kita keluar rumah. Yuk kita main Monopoly, yuk kita main Blokus. Kan banyak tuh game-game yang kekinian, yang menarik remaja. Itu saran saya Pak Aquila. Oke, baik Bu Shirley. Bapak Ibu Saudara, mohon maaf masih ada 3 pertanyaan di hadapan saya dan karena waktunya sudah mepet. Terima kasih sekali lagi Bu Shirley untuk sharing-sharingnya dan Bapak Ibu yang juga partisipasi dalam sesi tanya jawab ini. Dan Bapak Ibu Saudara, tadi di live chat Zoom gitu ya, ada link untuk evaluasi kegiatan parenting ini. Mohon Bapak Ibu yang join di Zoom bisa mengisi sebagai feedback untuk kami melaksanakan parenting ke depannya. Baik, terima kasih. Sekali lagi Bu Shirley, terima kasih untuk sesi materi dan tanya jawab. Dan Bapak Ibu Saudara jangan leave dulu karena ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Di mana saat ini
Kami SMA Kristen Petra 1 beberapa minggu ke depan akan melaksanakan kegiatan A1 Epic atau Extraordinary Olympic. Dan apa itu A1 Epic? Kita akan simak video berikut ini sejenak. Ya Bapak Ibu Saudara, tadi adalah cuplikan video tentang kegiatan kami, kegiatan rutin yang kami adakan setiap tahun ajarannya, yaitu A1 Epic atau Extraordinary Olympic, di mana sebagai fasilitas untuk mewadahi bakat, minat, atau kreativitas anak-anak dalam bidang lomba matematika, bahasa Inggris, solo vokal, kemudian pembuatan poster, dan mewarnai. Tentunya untuk jenjang SMP dan jenjang SD. Jadi Bapak Ibu Saudara memiliki putra putri atau saudara atau sepupu atau siapa saja boleh ikut join di A1 Epic ini ketika masih dalam sekolah dasar dan SMP, karena pendaftaran akan ditutup minggu depan, masih ada waktu 1 minggu lagi, ditutup tanggal 22 Oktober 2021. Dan 3 video tadi kecepatan, Bapak Ibu bisa langsung
follow di IG sekolah kami @petrawan.shs. Di situ sudah ada poster tentang Ewan Epic dan kegiatan ini berhadiah total 35 juta rupiah. Nah, keren kan? Bapak Ibu Saudara bisa join, ajak putra-putrinya dan saudara atau siapapun tetangga mungkin di SD dan SMP untuk bisa join di Olimpiade atau kegiatan Ewan Epic kami. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, demikianlah serangkaian acara parenting pada pagi hari ini dengan tema mengubah insecure menjadi bersyukur. Ada hal banyak positif yang kita pelajari tadi bersama Ibu Shirley, dan paling tidak secara manusia mungkin kita tidak mampu begitu selaku orang tua, tapi biarlah penyertaan Tuhan dan kekuatan Tuhan yang memampukan kita untuk mendampingi anak-anak kita yang sudah Tuhan titipkan untuk mencapai pribadi yang baik lebih lagi. Gitu. Baik, sekali lagi terima kasih untuk waktu Bapak Ibu dan kita akan tutup kegiatan hari ini di dalam doa. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama dibekali bersama Ibu Shirley tentang mengubah insecure menjadi sesuatu hal yang kami rasa ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Karena kami tahu kami hanya manusia biasa yang mungkin masih banyak untuk kami benahi dalam diri kami. Mampukan kami Tuhan, kami merasa tidak mampu, tetapi biarlah penyertaan dan kekuatan Tuhan selalu mendampingi setiap kami. Terkhusus kami selaku orang tua, di mana kami harus mendampingi, mendidik putra-putri kami yang sudah Tuhan titipkan. Biarlah senantiasa penyertaan dan kekuatan Tuhan untuk boleh menyertai kami selaku orang tua. Dan kami selaku sekolah juga boleh bekerjasama untuk kami saling bersinergi, mendampingi peserta didik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu ini dan kami berdoa untuk Ibu Shirley. Biarlah senantiasa Tuhan memakai Ibu Shirley semakin indah di mana dalam pelayanan keluarganya Tuhan memberkati. Dan kami akan melanjutkan dengan aktivitas kami kembali dan Roh Kudus yang berkarya akan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa ungkapan syukur ini kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu untuk waktu partisipasinya dan kita akan ketemu kembali di kegiatan-kegiatan yang lain. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa, Tuhan berkati. SMA Kristen Petra 1 merupakan salah satu sekolah menengah atas terbaik yang berkomitmen membentuk peserta didik secara optimal. Hal tersebut tertuang dalam program unggulan sekolah dan juga excellent point sekolah, yaitu Progressive English, Mathematics, and Art. Progressive English. Kami bekerjasama dengan ACT dalam program Global Assessment Certificate untuk mengasah keterampilan 4C serta University Preparation. Program A-Level dengan kurikulum Cambridge serta English Debate. Holistic education is defined as a comprehensive approach to learning where educators seek to address social, emotional, ethical, and academic needs in every student. Life skills, character development, talent development, and many more. These are very important things that they might not get from a conventional education system. This is why we highly recommend applying holistic education in the school system. It promotes character building, morality, and productivity. Excellent Mathematics, di mana sekolah menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan sehingga peserta didik dapat memahami materi-materi pembelajaran. Dan saat ini, sekolah juga menerapkan Merdeka Belajar dengan jam belajar mandiri ketika peserta didik ingin mengasah kompetensi materi lebih lagi dengan bimbingan dari Bapak Ibu Guru. Excellent Art sebagai wadah untuk menuangkan kreativitas peserta didik dalam mengembangkan bakat serta talenta yang sudah Tuhan anugerahkan melalui program mini orkestra, dance, dan seni secara umumnya.
Semua itu sekolah lakukan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh peserta didik meraih prestasi yang membanggakan, baik prestasi bidang akademik maupun non-akademik, hingga tingkat internasional. Tentu saja, SMA Kristen Petra I memiliki fasilitas yang sangat lengkap dan memadai untuk menunjang proses pendidikan secara optimal. Halo semuanya, nama saya Melisa Priscilia dan sekarang saya duduk di kelas 12. Pada kali ini saya ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya bersekolah di SMA Petra 1 ini selama kurang lebih 2,5 tahun. Di A1, saya merasa senang dalam melakukan pembelajaran karena metode pembelajaran yang digunakan itu asik dan tidak membosankan. Fasilitas yang digunakan untuk menunjang pembelajaran juga sangat memadai. Di A1 juga memberikan wadah untuk para siswa mengembangkan bakat dan potensi mereka, seperti saya yang dapat bergabung di OSIS. Pendidikan secara akademis maupun karakter di A1 juga sangat baik. Tak hanya pengembangan dalam bidang akademis, di A1 juga melatih saya untuk mengembangkan skill yang saya miliki. Guru-guru di A1 juga sangat baik dalam membantu saya melakukan pembelajaran. Tak hanya itu, SMA Petra 1 ini juga merupakan salah satu sekolah SMA terbaik dan terfavorit. Sehingga, sekolah ini diakui oleh universitas ternama di Indonesia. Dengan ini, akan memudahkan nantinya untuk melanjutkan pendidikan di universitas ternama. Dia satu juga menyediakan program A-Level yang akan berguna untuk kalian yang mau berkuliah di luar negeri. Jadi, sekian pengalaman saya dalam bersekolah di SMA Petra 1. Terima kasih. Halo, Shalom. Saya Rico, co-founder dan CEO dari PT Komunal Finansial Indonesia atau Komunal Fintech. Terima kasih kepada SMA Kristen Petra 1 yang telah menempa saya selama pendidikan saya di SMA ini sehingga menjadi pribadi yang lebih berkarakter, pribadi yang lebih peduli ke sesama, juga pribadi yang mampu bertahan dalam segala kondisi yang ada. Terima kasih para guru, stakeholder yang ada di SMA Petra 1 sehingga memberikan saya kesempatan untuk bisa bertumbuh, berbuah, dan lebih lagi berbuat banyak kepada sesama, bangsa, dan negara Indonesia. Terima kasih, maju terus Petra 1. Hai semuanya, saya Leo dari alumni SMA Petra 1. Saya merasa bisa bersekolah di Petra 1 ini sebuah kesempatan pembelajaran yang membantu saya untuk bisa lebih sukses ya. Tidak hanya sukses tapi juga ya lebih berkarakter, dan yang paling penting itu juga dari segi kerohanian. Jadi bagaimana kita itu juga bisa belajar ya, tapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saya yakin ketika kita mendapat kesempatan bersekolah di Petra 1 itu merupakan sekolah yang bagus dan sangat direkomendasikan untuk teman-teman yang akan masuk ke jenjang SMA. So, join us and explore yourself.